Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrika Febiana, NIM 2003-018 dari sesi kelas PKWU 400. Baiklah, saya akan menjelaskan bisnis plan yang akan saya jalani, yaitu bisnis dorayaki. Dorayaki adalah kue yang berasal dari Jepang. Dorayaki termasuk ke dalam golongan kue tradisional Jepang. Kue ini bentuknya bunder sedikit tembam, dibuat dari 2 lembar penekuk yang direkatkan dengan selai kacang merah. Namun bisa juga direkatkan dengan coklat. Latar belakang dorayaki. Kue dorayaki merupakan salah satu kue tradisional Jepang yang memang sudah menjadi jajanan favorit di Jepang karena rasanya yang enak dan cukup mengenyangkan, sehingga cocok bagi mereka yang suka bekerja keras dan tak punya cukup waktu untuk memakan dan memilih kue dorayaki sebagai makanan yang dipilih. Kue dorayaki juga sekarang mulai ramai dijajankan di Indonesia yang merupakan salah satu bisnis kue yang cukup menguntungkan. Visi, misi, dan tujuan. Visi, menjadikan makanan yang sehat dan mengenyangkan dan menjadi usaha yang berkembang di pasar-pasar. Misi, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan memberikan cita rasa yang lezat. Tujuannya, menciptakan rasa yang enak, bergizi, varian rasa, bentuk yang unik, serta harga yang pas dan murah atau rendah. Low price, dan menempatkan profit sebesar-besarnya dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mahasiswa atau ibu rumah tangga. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Bisnis dorayaki ini dapat memberikan terobosan yang baru dalam hal memasarkan makanan, khususnya roti, karena pemasaran dilakukan secara online dan offline agar konsumen tidak sulit untuk memesan dorayaki. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kita harus berpikir keras untuk dapat membuat cara agar dorayaki tersebut bisa dapat tahan lama dan teksturnya tidak mudah rusak. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah, karena biasanya roti dorayaki tersebut hanya dapat bertahan kurang dari 3 hari. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Usaha untuk dorayaki bisa dikatakan belum banyak yang menjual ini, jadi kita bisa lebih banyak peluang untuk menjualnya. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Ancaman dari bisnis ini adalah roti-roti dorayaki akan ada yang rusak. Hal ini dapat disebabkan pada saat roti dikemas dan dikumpulkan menjadi satu untuk dijual. Roti-roti tersebut diperlakukan tidak baik atau terkesan kasar, sehingga teksturnya menjadi gampang rusak. Rencana pemasaran. Yang pertama, target pelanggan. Targetnya yaitu anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Kemudian promosi. Promosi bisa kita lakukan mencari tempat yang strategis seperti pasar dan secara online melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yang kemudian harga produk. Untuk harga kita bisa menjualnya dengan 10.000 per kemasan. Selanjutnya yaitu bahan yang digunakan untuk membuat dorayaki. Bahan-bahannya seperti 2 butir telur, 40 gram atau 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan madu, setengah sendok teh vanila ekstrak, 90 gram atau 9 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 10 ml atau 2 sendok makan air, dan coklat. Proses pembuatan. Yang pertama, siapkan semua bahan. Kedua, campurkan telur, gula, madu, vanili ekstrak, kemudian aduk sampai gula larut. Yang ketiga, setelah larut, masukkan tepung dan baking powder ke dalam adonan tadi dan aduk sampai tercampur rata. Yang keempat, setelah rata, masukkan air dan aduk kembali sampai kalis. Setelah rata, masukkan air dan aduk kembali sampai kalis. Setelah itu, tutup adonan dan diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, masak adonan menggunakan teflon. Masukkan 1 sendok dan masak hingga warna kecoklatan. Kemudian dibalik dan lakukan sampai adonan habis. Setelah adonan masak, beri adonan isian coklat dan tutup dengan
adonan satu lagi. Setelah itu, tutup ujung-ujung adonan. Kemudian masukkan ke dalam kemasan.